kalimat benteng wija dari Nabi Allah Yusuf untuk membentengi syahwatnya yang senang dengan fisik Zulekho yang memang sangat cantik. Zulekho itu cantik. Ya istri Perdana Menteri sopo yang nggak cantik. Ya. Mesti selektif. Perdana Menteri milih mesti selektif. Nah jadi cinta dalam segi bahasa letterlet biasanya konotasinya selalu dalam bentuk physically yang disebut oleh Rasulullah 3 hal tadi. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyebut yang kedua adalah rahmah, kasih sayang. Nah kalau kasih sayang ini dua bahasa pengertiannya sama, makanya selalu digandeng kasih sayang. Tidak ada kasih plus sayang, itu tidak ada, ya mesti kasih sayang menurut maksudnya. Kasih dan sayang konotasinya sama. Nah kalau rahmah itu dalam bentuk imateri, metafisik, ya. Kadang-kadang yo awakmu aja guyu nek ada cah wadon wayu tenan bojone welek, suaminya jelek enggak karu-karuan, istrinya cantik banget. Awakmu mesti gumun, mending sama aku lah ketimbang sama dia, menurut maksudnya. Ya ojo ngono, karena itu sudah bukan wilayah physically lagi, bukan masalah cinta lagi, tapi sudah masalah rahmah. Ya. Ada ceweknya cantik, suaminya jelek. Ya, ada badan suaminya gemuk banget, istrinya malah kayak model ngono. Awakmu eman-eman ge cahayu kok kawin karo kebo ngono. Mending karo aku ngono maksudnya. Usah tisane kurus, enggak gemuk. Baru 150 kilo. Jadi dua hal itu. Nah, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan kedua itu, kok kenapa ar-rahmah itu di belakang? Kenapa Allah tidak menyebut waja'alna bainakum ar-rahmatu wa mawaddah? Kenapa kok mawaddah dan ar-rahmah belakangan? Itu juga harus kalian pikirkan. Awakmu ngaji Quran tuh aja pekok dulu maksudnya. Dipikir kok Tuhan ini nggak dibalik sih bahasanya. Kenapa nggak rahmah dulu baru mawaddah? Kenapa mawaddah dulu baru rahmah dulu? Ya awakmu nggak ngaji, Islamis suwe orang ngaji ya. Jadi yang namanya physically itu ada limitnya, ada limitnya, ada waktunya. Seganteng-gantengnya orang, nek wis tuwek ya keriput, ya toh. Jane wong ayu nek wis tuwek ya nenek juga namanya. Nah jadi yang namanya fisik itu ada limitnya, ada waktunya, ada temporary, dia sangat sementara sekali. Nah maka ketika engkau mencintai hanya karena fisiknya, hanya karena materinya, hanya karena bentuk luarnya, maka engkau akan menghadapi kekecewaan yang sangat luar biasa. Tapi kalau engkau mencintainya karena sesuatu yang bersifat imateri, keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, keanggunannya, ya, semangatnya dalam dakwah, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Allah, maka engkau akan menemukan satu kesejatian cinta fiddin wa dunia wal akhirat. Dalam agamamu kamu selamat, duniamu kamu selamat, akhiratmu selamat. Nah maka kalau ada perempuan yang sudah cantik fisiknya, cantik batinnya, itu jangan dikubur kalau belum mati. Masa orang masih hidup dikubur maksudnya. Jadi pandangan mata ya seperti itu, terbentur pada sisi physically ya. Nah cawadon ya, anak-anakku yang cantik, yang perempuan, kamu juga jangan tertipu oleh wajah-wajah yang kelihatan soleh ini belum. Ini wajahnya saja yang soleh, kelakuannya cik salah. Nah karena itu di dalam Islam sakinah itu dua hal itu. Sakinah itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan engkau akan dapatkan ketika engkau mampu mengalahkan cinta fisik beralih kepada cinta non fisik. Itu loh maksud Allah seperti itu. Ya. Fitrah manusia senang kepada physically, namun Tuhan mengakhiri dengan kalimat ar-rahmah yang artinya kasih sayang. Maka jangan engkau heran ketika ada nenek-nenek sama kakek-kakek jalan berduaan kok mesra, saling bercanda, naik motor ke pasar kemana berdua. Kadang-kadang kita ya Allah, ini orang kok bisa sampai tua mesra begini. Kira-kira kakek itu mandang wajah neneknya masih cantik nggak? Enggak. Ya, nek kamu itu sudah tua, gigi sudah nggak ada, oh, masih petakilan menunggu kan.
Ya, tapi karena ada ar-rahmah, ada kasih sayang, betapa engkau telah melahirkan anak-anakku, engkau merawatku, engkau menemaniku kala susah, kala senang, engkau lah yang justru Masya Allah luar biasa. Nah itu hal-hal yang sifatnya imateri yang nggak bisa dibayar oleh materi. Nah Rasulullah lebih tegas lagi mengancam, man tazawaja imra'atan li jamaliha lam yazidullah ila dana'ah. Sapa wong sing menikah karena ketampanan, maka siap-siaplah menerima penderitaan. Ad-dana'ah, penderitaan. Kenapa? Wong wedok ayu iku pancen kalau cuma dipentelangi apa ya iso meteng. Hah? Apa bisa hamil? Kan perempuan cantik itu apa perawatannya mahal. Iya mahal. Iya mahal. Awakmu nek gaji cuma 2 juta untuk dia ke Natasha aja gak cukup. Pak mana saya mau perawatan kulit, mau mandi susu, lulur, krimbat, rebonding apa, modar awakmu menunggu nek nikah karena keayuan menurut maksudnya. Ya do senengnya apa habis itu begitu kita colek dikit jangan senggol-senggol masih ini belum selesai lulurannya menunggu awakmu mengiler ngeces ya yang nikmatin siapa? Yang nikmatin justru orang-orang luar gitu loh. Awakmu di rumah tersiksa nggak bisa ngapa-ngapain bojomu ya mau hamil jangan dulu hubungan saya nggak mau nanti tubuhku melar sudah fitness susah-susah lo terus jadi bojo harap popong dulu maksudnya orang mau dipajang di etalase kasih kaca pantelengin ya enggak toh itu tersiksa kan itu Rasulullah bilang man tazawaja imra'atan limaliha lam yazidullah ila zullah. Barang siapa menikahi wanita karena menikah karena materi dia siap-siap akan terhina ya. Ada perempuan nikah dengan laki-laki kaya, mertuanya nggak seneng kamu jadi perempuan tinggal enak-enaknya saja ya, semua harta ini adalah pemberianku sama akhirnya kita diperbudak. Ini salah itu salah, nggak merdeka. Atau laki-laki nikah dengan perempuan kaya, jangan bayangin santri dapat perempuan kaya ngono ora ulih, cukup kiainya saja. Masalahnya kamu akan terhina kalau kamu tidak satu level, tidak sekufu kalau bahasa dakwah itu. Nanti kamu terhina. Kenapa? Kamu tidak akan bisa bergerak bebas. Ya, Mas saya mau ikut pengajian nggak bisa ini loh anak dijaga dulu saya mau keluar. Mas saya mau ke tempat. Jangan itu belum dipel rumah. Mulake kok kayak babu akhirnya menunggu. Kenapa? Yang punya harta istrinya atau suaminya gitu kan. Banyak kasus-kasus seperti itu dan saya adalah konseling keluarga di mana banyak kasus-kasus masuk ke saya itu yang seperti itu. Ustadz saya tersiksa mau dicerai yo anak sudah 5 gitu ya, nggak dicerai yo makan hati gitu. Lihat badanku sampai kurus begini dia bilang ya rasa noang awakmu sing milih biyen ngono kan. Masa sekarang menderita kasihkan aku giliran senang orang bagi-bagi ngono maksudnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nah ada lagi yang sangat abadi yang analoginya adalah cinta orang tua kepada anak ya. 10 ibu mampu mengurus 1 ibu mampu mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu mengurus 1 ibu ya. Kalian adalah wanita-wanita surga ya. Sangat luar biasa kalau nanti kalian punya anak 10, kalian mampu merawat ke 10 anakmu itu. Tapi coba lihat orang tua kita yang sudah tua ya, 10 anaknya berpencar, ada yang di negeri mana, kampung mana, kerja di mana, belum tentu mereka sanggup sebulan sekali saja gantian menilik dan menengok ibunya, belum tentu. Belum tentu kita sebagai anak mampu mendoakan orang tua sebagaimana orang tua setiap saat mendoakan anaknya. Wahai Tuhan, tolong dong anak-anakku sejahterakan. Walau kita sudah terpisah, kayak saya udah nggak punya setisan, orang tuanya jauh di Lampung sana. Apa tangisan orang tuanya? Wahai Allah, tolong dong setiap malam merintihan orang tua itu hadir supaya anaknya sehat, afiat, cucu-cucunya selamat, rezekinya. Tapi kita kalau punya rezeki belum tentu mampu mendahulukan rezeki itu buat orang tua kita, belum tentu. Nah itu ya, kita ini loh lahir ini karena rahim ibu, bukan sembarang. Nah itu kasih sayang yang abadi. Nah maka kalau engkau ingin mulia, maka muliakan orang yang mencintaimu.
dan cinta itu pasti berbalas cinta ya. Sampai Tuhan bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Sapa wong sing cinta sama Allah, Allah pun mencintainya ya. Innamal ihsan bil ihsan, wong apik kuwi balesane apik ya. Jadi Mas Aman seperti itu ya. Nek masalah penempatan ya tinggal awakmu dhewe harus di tempat selokan apa ngono kuwi ya karepmu ngono ya. Yang penting aku wis tak jelasno makna cinta itu lebih kepada physically, sementara rahmah kasih sayang itu lebih kepada non fisik ya. Jadi kalau saya sih lebih memilih non fisik ketimbang fisik gitu loh ya. Yo pancen aku yo ngukur diri ora pantes ngono lho maksudnya ya. Wis aku mencintai yang non fisik saja lah gitu kan. Nek fisiknya ya ora pancen ayu sih masalahnya ngono. Nek ayu ya senang juga. Jadi seperti itu jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lain yang kedua, ketiga nanti Ustadz Ihsan bisa diskusi, atau kalian juga mau menambahkan apa pengertian cinta menurut sampean ya sih saya. Aja mung melamun-melamun tok ngono lho maksudnya. Delongap laleran ileran ngono lho maksudnya. Monggo silakan. Mas Ugi. Ngomong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya cinta. Aman. 86. Jadi begini Ustaz, mungkin satu persepsi dari kita, cinta itu memang alamiah, timbul dalam diri manusia. Setiap manusia pasti punya cinta yang akalnya sehat gitu Ustaz ya. Yang jadi pertanyaan saya, ketika cinta kita ini timbul kepada seseorang yang sudah punya ikatan gitu Ustaz. Yang sudah punya ikatan, yang sebenarnya dia tuh sudah merencanakan buat ke jenjang pernikahan, ke jenjang hubungannya lebih serius. Nah, yang namanya cinta alamiah tadi, itu kalau diungkapkan itu secara syariahnya salahkah? Hanya mengungkapkan saja, ataukah ada jalur untuk mendekati dia itu salahkah atau bagaimana secara syariah? Selama belum ijab kabul, rebut. Pengalaman. Iya. Nggak apa-apa, itu apa usaha nanti. Walaupun salah ya. Nanti Ustadz Ihsan, kalau Ustadz Ihsan itu yang begitu dia punya pengalaman pribadi. Ini aku kebetulan lempeng-lempeng aja sih. Betul Ustadz. Loh, tadi kan sudah disampaikan di sini tidak ada guru dan murid. Jadi yang lain kalau mau menambahkan silakan, nggak mesti harus dengan kami berdua. Ya. Ini bahaya nih dibilang pengalaman pribadi. Ini fitness ini. Kalau enggak salah tangkap saya tadi apa namanya, cinta kepada yang sudah punya hubungan ya. Tapi belum nikah. Nah kan? Belum mau nikah. Pacaran aja kah apa dilamar? Mau menikah. Aku tahu kamu nggak tahu. Kalau kembali kepada tata krama ya, dan tata krama kita orang timur ini sesuai betul dengan agama. Di dalam agama itu bukan hanya kepada orang yang sudah punya ikatan pernikahan, bahkan orang ya asal hubungannya tadi seperti apa. Kalau hubungannya sudah diikat dengan khitbah, dengan lamaran, sudah dilamar ya, yaitu kurang pantas kalau kita kemudian mendekatinya gitu lah. Seperti barang, nggak usahlah perempuan tuh ada barang
udah ditawar, sudah jadi tawarannya, tiba-tiba kita mau yang itu, kira-kira ya dijawab sendiri lah pantas. Tapi cintanya yang ada di rasa, saya kok kurang sepakat kalau istilah itu begitu cepat kita mengatakannya cinta. Tapi ada apa ya, senut-senut begitu, ada ser-ser gitu ya. Menggurak kata orang Banjarnya, menggurak gitu. Itu sah-sah saja perasaan itu, karena siapa yang bisa mengundang perasaan? Perasaan itu datang itu dari yang punya rasa, yaitu Tuhan. Artinya sah saja. Tapi kalau seandainya hubungannya belum ada ikatan, sekedar mojok berdua, jalan berdua, diajak makan pempek, ya boleh kata Mas Kayubi, sebelum janur kuning melengkung gitu ya, sabet aja gitu. Kayak saya bilang sama enggak kalau mau sama perempuan, suka sama perempuan, tembak aja langsung, neng kawin yuk gitu dong, nggak usah panjang lebar. Nah itu pengalaman pribadinya, saya setuju, nggak usah panjang lebar, neng kawin yuk, mau lanjutin, nggak mau serahin sama forum. Biar forum yang ngurusin. Jadi mungkin nggak tepat jawaban saya, tapi saya pikir begini loh, saya kepinginnya yang bertanya, semua pertanyaan yang keluar dari lisan kita pasti di dalam hati ada jawaban. Jadi kita biasakan di forum ini kalau bertanya dijawab, kalau bisa dia yang punya persepsi di dadanya dia jawab gitu. Jadi seperti Amani tadi, seolah-olah pertanyaan yang belum mengerti, saya tidak yakin kalau dia belum tahu. Pasti dia punya persepsi di dadanya. Walaupun saya tidak mengatakan Amani menguji, tidak gitu, tapi mungkin dia perlu hasanah, perlu pengayaan gitu kan. Tapi coba kembalikan lagi kepada Amani, apa sih pengertian dia tentang cinta, kasih dan sayang. Kemudian 86-10-2 gitu. Itu apa sih menurut dia, gimana gitu kan. Kalau menurut dia boleh, ya biarpun saya sampai berbusa-busa bilang nggak boleh, ya dia terus aja jalan gitu kan. Allah alam. Siapa tahu jalan-jalan tuh jalan ketemu seperti itu kan, ada jalannya pasti. Ya kalau saya sih sederhana saja dalam menyikapi hal seperti itu ya. Jadi cinta itu sesuatu yang agung. Kalau engkau mencintai seseorang, tentunya engkau ingin membahagiakannya. Ketika engkau melihat dia bahagia dengan orang lain, walau engkau menderita, itulah cinta. Sempurna. Itu kayaknya sulit diamalkan. Wahai kekasih, walau aku tak memilikimu, namun melihat engkau tersenyum bahagia dengannya, aku menangis. Ya, jadi memang seperti itu cinta. Jadi ternyata mengagungkan cinta itu harus ditebus dengan duka lara itu kan. Oh, ini bahasa lama aku terpaksa keluar. Nah, jadi betul, cinta itu menjaga, senang melihat orang yang kita cintai bahagia. Belum tentu ketika kita yang mencintai dia, bersama dia, kita bisa membahagiakannya, belum tentu ya. Betul, saya nggak bohong, kita belum tentu bisa memenuhi kebutuhan fisiknya, belum tentu bisa memenuhi. Tapi ketika ada orang yang mampu membahagiakannya, apa engkau tidak bisa? Mohon maaf, ada seorang pendekar cinta, gurunya Cak Nun. Dia sangat mencintai seorang wanita ya, yang sampai-sampai dia hanya duduk di terminal bis Jogja itu, mahasiswa di UGM, aslinya Malang. Di setiap ada bis malam dari Malang Jogja itu, dia duduk di terminal hanya untuk melihat bis itu saja. Dan dia mengatakan, duh, aku telah
melihatmu hadir walau fisikmu tidak, namun ruhmu bersama hatiku. Kenapa? Ya dia tidak bisa memiliki wanita itu karena wanita itu sudah menikah dengan orang lain, tapi dia menghargai situasi perasaannya dengan mengimajinasi. Apa gue? Oh, ada ujian. Ya. Jangan ngomong cinta ngono lho. Aku lapar kok awakmu ngomong cinta ngono. Jangkrik awakmu ngono. Malam-malam. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang kau mencintai wanita itu dan kemudian kau melihat dia ternyata bahagia dengan laki-laki pilihannya, jangan kau paksakan dirimu untuk memilikinya, karena engkau hanya akan merusak cinta itu sendiri gitu kan. Ikhlaskan saja dengan dia dan kau cari yang lain yang belum tentu juga mencintaimu kan begitu. Jadi itulah cinta. Dan mohon maaf, cinta itu akan hilang dan tumbuh beriring waktu, ya. Dan belajarlah pura-pura mencintai seseorang yang belum tentu engkau cintai, dan engkau suatu saat akan mencintainya, karena kelebihannya barangkali akan muncul setelah sekian puluh tahun, bahkan boleh jadi menjelang dia mau mati baru engkau tahu kalau engkau cinta sama dia gitu kan. Loh mas, telat aku sayang sama kamu mas, menurut awakmu wis mati, aku wis baru kadung jatuh cinta, nelangsa dewean menurut. Ya betul, saya tidak bohong, banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, kemampuan engkau menahan cintamu untuk tidak merusak orang yang engkau cintai, itulah cinta sejati. Nek kamu justru rebutan model kayu ubi ngono kuwi cah cilik. Ayo rebutan jane urung janur kuning. Wah, apa rebutan, emang permen rebutan. Engkau secara jantan kau katakan, wahai wanita yang kucintai, sungguh aku bahagia engkau menikah dengannya, karena aku tahu barangkali dia jauh lebih bisa membahagiakan dirimu ketimbang aku. Bisa berbalik justru perempuan itu. Masya Allah, aku sekarang baru ngerti kalau kamu senang sama aku. Selama ini aku nunggu-nunggu itu, kamu nggak ngomong-ngomong. Ya wis, jane aku pikir kamu bisu, ya aku tak nikah karo wong sing ngomong ngono lho maksudnya kan. Ternyata kamunya nggak ngomong selama ini, giliran dia sudah diambil orang baru kamu berkicau ngono. Ada lagi perempuan sebenarnya sama-sama senang, yang perempuan ayo mas ngomong, mas dalam hatinya ngono kan, kalau aku ngomong nanti ditolak aku sakit hati. Wis menang-menangan nah ngono gue kan ya ora sida ngono lho maksudnya, ya diomongkan. Duk, aku ya seneng sama awakmu. Nek awakmu ora seneng aja ngomong ya ngono. Wah, aku loro hati. Ya, jadi seperti itu. Ya janganlah engkau rusak lah. Kalau engkau cinta, misalkan engkau cinta dengan bunga, mustahil engkau rusak bunga itu. Ya toh? Justru engkau pelihara, engkau jaga, engkau luar biasa. Nah, kalau ternyata dia bahagia ya nggak apa-apa. Ya apa nggak ada kayak dunia ini sempit aja menurut maksudnya. Nanti ketika kamu senang sama dia ternyata ada yang lebih, itu kamu malah nyesel, aku kepalang senang sama kamu, sebenarnya aku ya senang juga sama itu menurut. Ya ini pengalaman orang yang sudah nikah tuh seperti itu masalah. Duh, kenapa sekarang gitu kan? Gumun dewe, Mas Amit itu ya gumun sebenarnya. Arab nambah yo rawani, kadang kawin, cah-cahayu nembe metu. Nasib ya wis nerima nasib akhirnya, mau nggak mau ya cinta. Untung nggak ada istrinya ngamuk. Ya jadi seperti itu mas ya. Menurut saya ya nggak usah lah ya. Berkompetisi model kayu gitu kayak nggak ada pilihan lain. Pulang ke Jawa kemarin ngapain? Oh nggak, silakan kalau ada yang lain nggak apa-apa. Jangan nanya jam pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit curhatan dari seseorang, karena kemarin sempat kenal sama orang cuma lewat SMS aja, kenalnya cuma lewat HP. Orang pedesaan yang mana dia ini mencintai seseorang, dia perempuan mencintai seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut sudah menikah dengan orang lain. Mungkin pertanyaannya ini kalau yang dari Mas 86 tadi kan itu pertanyaannya mau. Nah sekarang nih dia mencintai
laki-laki tersebut sudah menikah dengan wanita lain. Tapi sebelum hal itu terjadi, ada hal yang dalam tanda kutip telah dilakukan wanita tersebut dengan laki-laki tersebut sebelum laki-laki itu menikah dengan wanita lain tadi. Nah, jadi akhirnya wanita yang cinta dengan laki-laki tadi tidak mau lepas dari laki-laki tersebut, tapi laki-laki tersebut menikah dengan orang lain. Nah, dan wanita tersebut bisa dipahami, Ustaz? Ya. Jadi wanita tersebut saya itu ngeres juga lah, nggak mau lepaskan laki-laki tersebut karena istilahnya tuh karena dia telah melakukan hal yang tanda kutip. Jadi laki-laki wanita tersebut juga mengharapkan kepada laki-laki tersebut. Bahkan laki-laki tersebut nambah lagi ke lain orang. Nah, apakah itu termasuk cinta babi buta dan bagaimana kira-kira solusinya? Seperti itu, Ustaz. Ya, ada yang bisa jawab tersebut. Ya, Mas Aman ya, silakan. Oh, yang mana? Silakan, nggak apa-apa. Ada laki-laki senang sama perempuan, wajar toh? Wajar. Nah, kemudian melakukan hubungan yang tidak wajar. Kemudian setelah dia melakukan hubungan yang tidak wajar, berharap si perempuan jadi, atau laki-laki ini jadinya dengan perempuan lain. Si perempuan kujiwa gitu kan. Terus dia tetap karena saking senangnya sama laki-laki itu dia nggak mau, aku nggak mau pindah ke lain hati. Aku telah engkau nodai, kok engkau malah menikah dengan yang lain gitu. Maksudnya seperti itu. Menurut sampean solusinya seperti apa? Perkaranya karena tidak memahami cinta tadi. Sing ra paham awakmu apa dhek? Kurangnya tadi. Oh, orang tadi. Yang tersebut tadi. Oh, iya. Yang tersebut. Solusinya. Solusinya kalau nasi sudah menjadi bubur, jadi makan dari bubur kan, nggak bisa dibikin nasi lagi. Artinya jadi pelajaran bagi yang belum terjadi. Kalau anak membaiki, kecuali anak dijadikan bini kedua. Nah, kalau mau, tapi ini dari pihak dari laki-lakinya, karena mungkin memang sudah mendarah daging, yang sudah membabi ya buta pulang sih. Iyalah. Dan ini sifat manusia, kada kau kita masing-masingnya punya perannya masing-masing. Ya. Dan ulun perannya ya ini juga. Mungkin yang lainnya bisa nambahkan. Silakan. Monggo, yang lain Pak. Ini saya enggak sendiri di sini. Ini kiri kanan orang juga masalahnya. Bukan malaikat yang suruh ngomongnya. Punya sama-sama punya cangkang kan? Iya, cangkang. Ya. Bukan babi buta kalau lain. Cangkang. Ya, menurut saya akan jauh lebih adil kalau kita tanyakan dengan pihak perempuan yang ini tidak berharap itu terjadi dengan kalian, tapi barangkali kalian sebagai seorang perempuan akan jauh lebih punya perasaan di dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh tersebut tadi. Monggo Mbak, menurut sampean seperti apa? Itu mikir. Satu dulu. Ya kalau menurut saya sih ya salah ceweknya sendiri. Bagus. like langsung. Bagus. Sudah tahu kalau misalnya cewek itu kan harus berhati-hati. Kalau sudah terjadi hal itu ya rasain sendiri gitu. Dan bisa dijadikan sebagai pelajaran. Oke, terima kasih jawaban bagi yang belum mengalami hal seperti itu, dan nauzubillah jangan sampai mengalami ya. Tapi sekarang jangan berbicara sebagai orang yang menilai, tapi berbicara jadi seolah-olah engkau yang mengalami kasus itu.
bagaimana kalau kasus itu menimpa, katakan bukan dirimu yang kebetulan mengenal agama, tapi itu adalah sepupumu atau keluargamu yang kamu kenal, kamu sayang, kamu deketi, apa kamu nggak kesal sama laki-laki itu? Kesel banget ya. Kamu sudah menodai sepupuku, kamu sekarang kawin sama orang lain, enak saja gitu kan. Mesti begitu. Karena itu adalah orang yang, tapi kan kita berbicara dengan orang yang tidak ada kaitannya sama diri kita, tidak ada kaitannya dengan, sehingga kita kadang-kadang jadi seolah-olah kita menjustifikasi salah perempuan itu seharusnya menjaga diri gitu. Nah, beranikah engkau mengatakan hal itu kalau itu terjadi dengan keluarga kita? Kamu yang salah. Gitu. Kenapa mau? Kamu yang salah. Kenapa kamu mau sama laki-laki itu? Kenapa tidak dengan saya? Lihat sekarang, rasakan apa ya. Tapi kita nggak akan seperti itu. Kita akan justru membela dia karena ada cinta, ada kasih sayang yang saya sebut apa ya, yang akan melindungi penderitaan dia. Nah, tetapi menurut saya pelajaran yang sangat berharga buat kalian para wanita, seperti itulah nasib kalian kalau seandainya kalian menggampangkan hal-hal yang tidak seharusnya kalian gampangkan, ya. Dan laki-laki itu ya seperti itu juga gitu loh, suka meninggalkan sesuatu yang dianggapnya gampang. Iya. Makanya saya bilang tadi, cinta secara fisik itu temporary sekali, sangat sebentar sekali, ada limit waktunya. Saat dirimu mungkin masih miulus, ya, masih bening, masih kinclong, dia akan berusaha mendapatkanmu. Tapi begitu dia sudah mendapatkan dan ternyata kekinclongan itu di lidahnya pahit gitu kan, malah ternyata pahit, dibuangnya seperti itu saja, ya. Nah, maka yang akan menjadi indah itu ketika engkau betul-betul menjalani apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menghadirkan kelezatan-kelezatan yang sangat luar biasa. Case itu satu. Nah, sekarang case terhadap perempuan itu seperti apa? Dia harus di psikoterapi. Jadi psikologi dia, confidence-nya, kepercayaan dirinya harus dikembalikan lagi, karena dia korban juga, korban dari cinta atas nama cinta gitu ya. Jadi saya sering dulu waktu zaman saya buka konseling remaja itu banyak sekali perempuan-perempuan bilang, Ustadz, saya sudah melakukan hubungan begini, kok kamu lakukan sih? Ya sekarang laki-laki itu, aku cinta Ustadz. Loh, sekarang kenyataannya apa yang kamu terima atas nama cinta itu? Nggak dapat apa-apa. Nyaman. Iya. Gak dapat apa-apa, penderitaan. Apalagi kalau laki-laki itu ternyata sudah menikah atau pacaran atau dengan orang lain, menderita. Nah, itu psikoterapi, bukan menyalahkan dia. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kasus-kasus seperti itu, jangan disalahkan, tapi kita obati, kita terapi, kita nasihati dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Sekarang apa kegunaanmu? Katakan kamu sudah berbuat dosa dengan dia sebelum dia menikah dengan orang lain. Sekarang kamu berharap dengan dia sesuatu yang impossible, mustahil. Jauh lebih baik kamu bertobat, memperbaiki diri, dan mungkin nanti akan Tuhan ganti dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari dia. Itu nasihat yang bijak buat dia. Kamu datangi Tuhan, kamu minta maaf bahwa kamu telah melakukan satu kesalahan dengan apa yang kamu lakukan dulu. Sekarang Tuhan barangkali begini, apa itu ayatnya dalam surat An-Nur ayat 26, sopo sing ngapal al-khabisin lil khabisat al-khabisatil khabisin, gitu. Yang perempuan tidak baik bagi laki-laki yang tidak baik, perempuan yang baik bagi laki-laki yang baik. Nah, kalau engkau memperbaiki dirimu dengan Tuhan, maka Tuhan nanti akan gantikan laki-laki yang jauh lebih baik buat kamu, ya. Nah, dulu barangkali kamu dalam keadaan jahat dan dia dalam keadaan jahat, maka dipertemukan Tuhan. Sekarang Tuhan ingin kamu baik, Tuhan ingin kamu sempurna, Tuhan ingin kamu istimewa di mata Tuhan. Maka Tuhan jauhkan orang yang jahat dari diri kamu, dan Tuhan bukakan rahasia kedoknya, belangnya, betongnya seperti itu. Dan sekarang tinggal kamu dengan Tuhan, dan nanti Tuhan akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Kalau dia bertanya, siapa laki-laki yang lebih baik? Ya saya. Siapa lagi gitu loh maksudnya. Jadi itu ya. Jadi kalau ada case, kamu menemukan kasus-kasus seperti itu, jangan menyalahkan. Orang sudah dalam keadaan tersudutkan, kamu sudutkan lagi, nanti dia bunuh diri malah dosa gitu. Tapi kamu ibu kalau orang Palembang itu istilahnya diambung, dinasihati dengan sesuatu yang jauh lebih baik ya. Saya pernah didatangi seorang, mohon maaf, PSK datang ke rumah saya.
Ya dulu waktu saya di Palembang, dia datang langsung marah-marah, cuanting. Wah, Henol luar biasa, Mbak Dewi namanya. Ya, saya juga sampai bilang, duh, saya senang ya samanya gitu maksudnya. Senang maksudnya emang cantik. Dia datang sama saya, Ustadz saya mohon maaf, saya kesini mau tutup poin saja, saya benci dan najis ngelihat para ustadz, para kiai. Aku senang kok malah dinajiskan, maksudnya aku. Ya, tapi saya mau ngomong ke siapa lagi? Ustadz saya pikir yang cukup bijaksana. Nek ngalem aku yang ngalem dewi nih, ngalem. Terus saya bilang, apa maksudmu kok benci sama Ustadz? Ya Ustadz itu udah ngarami tok, haram, berzina haram, PSK, pelacuran, wah pokoknya neraka, wah diancam tok. Tapi Ustadz tuh nggak pernah ngasih solusi sama kami. Apa solusi buat kami? Ustadznya cuma mengancam, solusinya nggak ada. Suruh tobatku piye? Seperti apa caranya tobat? Kalau sudah tobat kami nyari makan seperti apa? Ustadz tahu nggak, saya ini anak tua, adik saya 6, ibu bapak saya udah mau mati. Saya cuma lulusan SD, saya kerja di salon, ya gaji cuma 350.000 rupiah sampai 500, sisanya ya dimak-mak juga gitu loh. Nggak cukup Ustadz. Akhirnya saya mau dagang nggak punya modal, ngontak rumah ya susah, angel. Babak belur saya. Nah sekarang Ustadznya bilang haram, neraka, solusinya apa? Ada Ustadz yang mau nikah sama saya. Waduh, aku sendiri bojo. Wangel kan? Apa ada Ustadz yang mau ngasih modal? Ya Ustadznya juga miskin loh. Nah ini kan diperlukan kebijaksanaan bagi permusyawaratan perwakilan. Apa yang bisa kita lakukan kalau Anda didatangi orang seperti itu? Anda cuma bisa gigit jari dan Anda tidak bisa mengeluarkan dalil. Ustaz jangan ngomong ayat, jangan ngomong hadis. Aku nggak perlu ayat, nggak perlu duit, dia bilang. Modar awakmu. Ayo, nggak bisa kita tahkim itu nggak bisa jadi justice ini jadi justice bau itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Akhirnya apa? Saya bilang, Mbak Dewi, betul Mbak Dewi ingin keluar dari cengkeraman dunia. Mau Ustaz? Betul. Apa yang Mbak Dewi bisa lakukan? Ya saya bisa melakukan apa saja asal punya modal. Berarti masalahnya di modal. Iya. Oke, saya bilang. Sekarang Mbak Dewi bisa apa? Saya mau bisa buat kue, bisa. Hanya saya mintakan waktu itu dengan Basda, Badan Amin Zakat Telkom. Waktu itu kebetulan saya suka ngisi di Telkom, dana zakat karyawan Telkom saya mintakan, saya kasihkan ke dia buat modal dia jual kue. Tapi solusinya seperti apa lagi setelah itu? Saya mintakan ke koperasi-koperasi itu untuk supaya menerima kue yang dia buat sehingga dia nitip di koperasi, dan akhirnya sirkulasi keuangannya mulai lancar dan dia betul-betul berhenti. Setelah 6 bulan dia datang, dia sudah menikah dengan laki-laki yang mencintainya apa adanya. Nah seperti itu maksud saya, agama itu solutif, bukan agama itu justifikasi. Saya nggak suka kalau ada orang yang sekedar menjustifikasi, menyudutkan, mendiskreditkan, tapi dia tidak solutif gitu. Islam itu solusi, ya. Jadi memberikan jalan keluar, makhraja, jalan keluar buat dia. Nah jadi awakmu yang masih muda-muda yang tulisan majelis Rasulullah, pencinta habaib, menunggu kan kadang-kadang semangatnya luar biasa. Wajah mati, bakar, Allahu Akbar, Allah kabar, Allah bakar, ujung-ujungnya Allah bakar. Suangking semangatnya Allahu Akbar jadi ayo bakar. Ya, hati-hati, maksud saya bukan tidak boleh punya hamasyah, punya semangat seperti itu. Dia semangat itu penting, tapi belajarlah menjadi Rasulullah yang mencontohkan dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan kesantunan. Rasulullah itu tidak pernah ngajak perang. Orang lah yang memerangi Rasulullah, dan Rasulullah berhak melindungi diri. Islam ini disampaikan dengan damai, dengan santun. Lihat, apakah dalam kisah Fathu Mekah, dalam kisah kemenangan Mekah itu tertumpah setetes darah? Tidak. Rasulullah haji wada ke Mekah itu semua penduduk Mekah yang masih kafir itu masuk Islam tanpa satu pedang pun keluar dari sarungnya. Kenapa? Rahmah, kasih sayang, cinta. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Abu Jahal itu pancen tresno kalau Rasulullah, seneng banget sama Nabi itu, cinta banget itu. Tapi egosentrinya sangat tinggi untuk menerima ajaran itu, dia tidak mau, tidak bisa.
bisa nerima. Itu aja sebenarnya gitu. Ayo sekarang kita yang masih muda-muda jadi Islam yang solutif, jadi Islam yang rahmatan, jangan jadi Islam yang hizbiyah, firqa, firqatun, kelompok-kelompok, ya golongan-golongan. Tidak usah. Ya walaupun kau ada pada Partai Demokrat, Hanura, Partai Nasdem, Partai Opo, ya terserah, Nasgor, ya, tidak ada masalah. Ya, silakan, itu hak individual Anda, tidak ada masalah. Ya, Anda ada dalam halaqah Hizbut Tahrir, Ikhwan, Anda ada dalam Mas Angga ini dulu Salafi ya, Wahabi dulu. Datang ke Arjuna dulu celananya masih komprang, gantung kayak pendekar pencak silat, nggak pejian, dikit-dikit nanya dalilnya sohe enggak, sekarang aku yang nanya dalilmu mana malah bingung menurut maksudnya. Ya, menurut gue ya, dia dulu ikut ngaji. Ya, saya tidak pernah melarang, demi Allah. Apa pernah saya nyuruh dia keluar dari Wahabi? Tidak pernah. Apa pernah saya nyuruh dia berhenti pengajian? Nggak pernah. Bagus sih, kan nggak apa-apa. Tidak ada masalah, yang penting kamu punya cinta. Jangan membenci kami karena kami tidak pernah membenci kamu. Doakan kami karena kami mendoakan kamu. Ya subhanallah, seperti itu saja yang kami lakukan gitu. Nggak ada permusuhan. Ya, justru orang dulu yang pernah memfitnah, mau membunuh saya, bahkan saya datangi silaturahmi satu persatu, minta maaf kalau gara-gara Anda jadi berbuat dosa, ya. Karena Anda punya pikiran jahat gara-gara Anda melihat saya gitu loh, saya minta maaf. Nah jadi seperti itu kita datangi satu-satu. Ya Mas Amin tahulah sejarah saya di Kalimantan seperti apa, karena dia termasuk periode awal menemani saya sampai sekarang gitu ya. Ya jadi biasa saja dalam dakwah itu harus seperti itu, rahmatan lil alamin. Saya kira seperti itu dulu taklim kita malam hari ini. Saya kasihan mbak-mbaknya yang orang tuanya mungkin kaget kok ngaji sampai malam gitu, pengajian apa ini, takutnya dikira aliran baru lagi gitu, malah aneh. Sebelum nanti kita bubaran, saya minta kita mahalul qiyam dulu ya, minta berkah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Mas Amin pimpin mahalul qiyamnya. Ya, ini bukan masalah wilayah bid'ah atau tidak bid'ah, tapi wilayah cinta tadi. Engkau tidak perlu mengatakan ini bid'ah. Kalau engkau mencintai seseorang, man ahba syai'an aktsara min dzikri, barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebut yang dicintainya. Mana bukti cintamu kepada Nabi? Nah, kalau seandainya sekedar mahalul qiyam saja engkau katakan bid'ah, aneh saya kalau ada orang bilang mahalul qiyam itu bid'ah, sholawatan itu bid'ah, hadroh itu bid'ah. Itu harus kita kaji kewarasan dia di dalam mengkaji sebuah hadis. Ya, saya mengkaji ilmu mustalahul hadis itu cukup lama dan saya tidak menemukan satu literatur satupun yang melarang orang bersolawat kepada Nabi, orang Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cuma uslub metodologinya ada yang dengan diam, tapi dia cinta dengan Nabi. Nah kalau kita kan eksposit, menunjukkan rasa cinta kita sebagai bentuk syiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tak kasih dalil buat kamu yang suka hadroh. Jadi kalau ada orang yang bilang bid'ah itu ya, ini jawabannya gitu. Nggak perlu pakai hadis ini soheo, pening kepalamu ngono, rak ketemu hadisnya ngono. Yang penting jawabannya seperti itu aja ya. Nggak perlu debat-debatan sampai gundul-gundulan kita mau keluar kabeh ngono, rak penting ngono maksudnya. Nek awakmu ora seneng ya tutup kuping ngono ae selesai. Monggo Mas Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. أشرق الكون بتهاجا بوجوه المصطفى أحمد ولآل الكون أنس برسول الله وسرور قد تجدد يا نبي. المساكين
سوقنا عطاء يا مع الفخر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا سبيلي يا الله إليك مصعد ومرشد يا ربي كلمنا بهديك يا الله ديني خير مقعد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بمدد الحبيب محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wahai Allah, Engkau teduhkan kami di malam hari ini dengan kelembutan malam-Mu. Lembutkan hati kami, ya Allah, yang selama ini membatu. Lembutkan jiwa kami yang selama ini mengeras. Jadikan hati kami selalu rindu kepadamu, selalu rindu kepada Rasul-Mu, selalu rindu di dalam berbuat cinta dan kebaikan kepada sesama. Wahai Allah, bersihkan hati kami dari perasaan-perasaan yang jelek. Jauhkan dari kami iri, dengki, hasud, dendam, marah, fitnah, ghibah, ya Allah. Jadikan hati kami penuh dengan kebaikan, kedamaian, keberkatan, sabar, ikhlas, tawadhu, tadarru, tawakal, ya Allah.
Wahai Allah, satukan hati kami semua yang hadir di malam hari ini, bersatu karena cinta kepadamu, bersatu karena cinta kepada Rasulmu, bersatu bersama dalam meninggikan dakwah agamamu. Wahai Allah, kuatkan langkah kami, kuatkan niat kami, kuatkan azam kami. Jadikan kami semua pribadi-pribadi yang istiqamah, ya Allah. Jadikan kami semua pribadi yang istiqamah, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami malu seandainya Rasulmu yang kami cintai, yang kami agungkan bertanya, apa yang telah kami lakukan buat agama ini? Allah, sungguh kami belum melakukan apa-apa, sungguh kami belum berbuat apa-apa, sementara kami selalu menganggap kami adalah umatnya, ya Allah. Kami belum mampu mencintai Rasulmu sebagaimana Rasulmu mencintai kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkan kerinduan cinta yang amat sangat kepada Rasulmu, dan jauhkan kami dari tipu daya cinta-cinta palsu yang hanya akan merusak, ya Allah, yang hanya akan merusak jiwa, hati dan kehidupan kami. Allah ya Allah, jadikan anak-anak yang hadir pada malam hari ini, adik-adik kami, saudara-saudara kami, prajurit-prajuritmu, ya Allah, yang kau kirimkan malaikat-malaikat untuk mendampinginya, ya Allah. Kau muliakan kehidupan dunia mereka dengan harta yang barokah, rezeki yang barokah, suami istri yang barokah, keturunan dan keluarga yang barokah, ya Allah. Jadikan juga kehidupan akhirat mereka bersama Rasul terkasih, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kumpulan ini kumpulan yang maslahat, kumpulan yang manfaat, jauhkan kami dari mudarat, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hanya bisa melakukan hal yang terkecil yang mampu kami lakukan, dan Engkau yang maha besar dan membesarkan. Besarkan kami ya Allah dengan kebesaran-Mu, agungkan kami dengan keagungan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami zahir batin kami, ya Allah. Ampuni dosa mata kami, telinga kami, mulut kami, hidung kami, tangan kaki kami, hati dan jiwa kami, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, Allahumma ya Allah ya Rabbi, syafaati Rasul wa bihaqiqatin Nabi wa bikaramati Rasul, ya Allah. Qabul hajat, niat, maksud kami semua yang hadir, ya Allah. Angkatlah darjat kami, ya Allah. Muliakan kami dengan agama, dengan takwa, dengan kesolehan, ya Allah. Allahumma ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Allahumma ya salam, ya salam, salimna. Salim dinana, ya Allah. Salim dinana, ya Allah. Salim dinana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan, ya Ali, ya Azim, ya Alim, ya Qadim, ya Sami'u, ya Basir, ya Latifu, ya Khabir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau maha dekat, Engkau maha dekat, Engkau maha dekat, Engkau lebih dekat dari urat leher kami, ya Allah. Engkau maha tahu, Engkau maha tahu, Engkau maha tahu betapa hati kami rapuh, lemah, ya Allah. Kuatkan ya Rabb, kuatkan ya Qawi, kuatkan ya Matin, kuatkan ya Qawi, istiqomahkan kami ya Hanan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat semua sahabat yang hadir. Saya berharap majelis ini tidak berhenti sampai di sini. Saya berharap bahwa kita bisa melaksanakan ini secara rutin dan continue. Next bisa di tempat kalian yang bersedia rumahnya disinggahi seperti ini. Ya, tapi saya tidak berharap di dalam ruangan. Saya berharap tetap di luar ruangan. Izin dengan orang tua, masyarakat sekitar kalau mau kita datangi buat majelis medang cinta seperti ini, cangkruan, ngobrol bareng. Dan Anda tidak perlu masak soto Banjar, tidak perlu buat lontong sayur, cukup ya panci kuali yang ada keluarin ya. Itu saja, mudah-mudahan Allah berkahi, selamatkan keluarga dan semua yang ada di rumah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas kehadiran semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya pegel mulut saya ya, kalau disebutin satu-satu. Al-afu minkum
Doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maksudnya yang ngomong apa-apa biar dia sambil santai habis ya. Apa nih program tuh channel? Gini aja. Apa? Iya. Ya kan? Maksudnya kalau memang bisa diprogres setiap acara begini disut aja. Nanti kita cari sponsor yang kameramen baru diupload. Videonya tuh Tulis namanya. bisa video sudah berdiri. Susah, tahan.